Ya, halo dan selamat datang di After Sound Review. Kembali lagi ke acara mingguan yaitu eksklusif question and answer. Dan sekarang sudah part 17. Langsung aja kalau kalian mau pertanyaan-pertanyaan kalian dijawab dengan lengkap dan juga dibikin video seperti ini, langsung aja klik link Saweria di description di bawah dan tulisin pertanyaan kalian. Dan gue akan bikin video untuk next week-nya. Dan langsung aja kita ke pertanyaan pertama dari username Kelabang Penikmat Kelanar. Gimana ceritanya coba Kelabang ya? Kok, udah pernah cobain Hidis MP145 belum? Udah, tapi sebentar doang. Ini punyanya Bro Sebastian waktu eventnya Surya Audio Store waktu itu. Tapi gue nggak coba lama, jadi I don't know what to say gitu ya. Nggak terlalu banyak. Kalau udah impresinya gimana kira-kira, apa nih? Kepotong ya. Kira-kira oke nggak buat denger buat lagu? Kayaknya sih oke, cuman gue yang waktu itu bikin agak males dengerinnya. Itu waktu itu waktu gue terbatas waktu itu, jadi gue nggak dengerin lama-lama juga. Dua, fittingnya gede banget. Secara IEM-nya itu bukan nozzle, kayak nozzle-nya juga besar loh, IEM-nya besar. Intinya gue pakai bentar, itu kok aduh udah nggak terlalu nyaman di kuping gue. Jadi ya gue nggak terlalu bisa kasih impresinya. Tapi sekilas itu seolah planar yang smooth, tapi ada impactful bass dan nggak pedes. Itu gue cuma bisa ngomong gitu doang. Gue mungkin next time kalau misalnya gue nyoba akan gue kasih tahu lagi lah. Tapi sementara gue nggak terlalu bisa jawab itu. Kemudian dari bapaknya Budi, Om saran di AC budget 3 juta kecil, baru kepikiran i5 HipDeck 3. Ini kita ngomong di AC dongle atau atau di AC DAC amp berbaterai gitu ya, karena kebutuhannya beda. Kalau misalnya kita ngomong berbaterai, gue rasa yes, i5 HipDeck 3 itu udah yang so far gue coba udah paling oke lah. Power oke, suara bersih, secara suara juga cukup bagus, a bit warm-ish lah ala-ala i5. Cuman kalau misalnya di AC dongle budget 3 jutaan, so far yang gue udah coba lalu mantap itu semacam Q-Style M15. Itu kelemahannya cuman dia nggak punya tombol volume aja, cuman secara impact, bersihnya suara, kemudian overall resolusi itu really good. Jadi kalau di AC dongle Q-Style M15, kalau bukan di AC dongle ya, DEC ampli yang bar baterai gitu lah, portable DAC amp, itu ya i5 HipDeck is okay. Kemudian dari Budi, tadi bapaknya Budi, sekarang Budinya, jadi ini anaknya Pak. Bang, minta saran di AC buat Castor DeFi Q2 biar bisa dicolok ke HP doang bang. Budget under 500.000. Bentar, ini sorry, ini gak lucu karena tadi sebelumnya bapaknya Budi minta di AC budget 3 juta, sekarang anaknya minta budget di under 500.000. Ini bapaknya ngeracunin anaknya. Dan bisa bertanya gini. Oke, kalau di AC dongle sekitar 500 ribuan yang gue pernah coba dan menurut gue paling oke. Untuk budget sekitar segitu sih gue bisa pilih paling ya dua ini yang gue selalu bawa-bawa jadi perbandingan ya. Kalau misalnya ngomongin di AC dongle yaitu 771. Kalau misalnya lu pingin suara yang bersih, vokalnya clear, nggak terlalu ngebass, nggak terlalu treble, overall quite kinda neutral tapi bersih, 771. Tapi kalau mau yang berfitur mungkin buat nonton atau ada tombol-tombolnya untuk volume button dan bisa udah dicabut ya di ininya, kabelnya detachable ya, Super X5 ini. Tapi Super X5 sekarang kadang-kadang harganya fluktuatif banget, jadi hati-hati aja untuk itu. Cuman kalau misalnya saran gue, misalnya lu mau agak seriusin dikit lah ya, mungkin bisa nabung dikit dari 500 ribuan jadi 760-750 ribu, itu udah dapetin semacam Moon Drop Down Pro atau Akliam PD4. Itu dimana dia udah punya 3,5, udah punya balance 4,4, lalu kemudian secara kabel detachable, powernya gede, jadi kayak lu beli 750 ribuan lu bisa tenang gitu. Mungkin upgrade-nya ke 3 juta nantinya. Jadi saran gue kalau ada budget mungkin naikin lagi dikit lah. Cuma kalau nggak ada, mentok banget ya dua ini. Lalu dari Ervin Kratos, saran ayam under 1 juta buat enak dengerin lagu Takane Hatsukoi no Hito. Gue akan cobain dulu. Oke, untuk lagunya tadi ternyata bukan Takane doang, tapi Takane no Nadeshiko ya untuk penyanyinya. Lagunya Hatsukoi no Hito ini buat gue tipikal lagu yang a bit kayak AKB. Gue dengernya tuh kayak a lot of girls singing together, tipe-tipe lagu ala Jepang. Lalu vokalnya itu upper mid range, nggak terlalu tebel, agak tipis, sweet begitu, smooth.
Dan bassnya juga nggak terlalu dalam, treble juga nggak cering-cering amat, cuman ya lebih ke ngiringin, tapi fokus sama lebih vokal. Karena itu gue saranin pakai Edison Heart Mirror Zero. Ini bakal jadi pilihan utama gue. Nggak nyampe, ini cuman berapa ya, 500 sampai 600 ribu lah, nggak nyampe 1 juta. Cuman gue paling suka ini mungkin untuk tipe-tipe lagu kayak gini, karena vokalnya clear, treble juga masih clear, dan kick bassnya cukupan aja, tapi vokalnya sih yang jadi highlight di sini. Very clear, sweet, dan juga lepas. Lalu dari Hiu Nyungsep Pohon. Ini gue yakin sebelumnya tuh Hiu ini sempat ngapain gitu ya. Dia kan naik gunung sampai puncak gunung, lalu gue lupa turun gunung apa gimana gitu. Sekarang nyungsep pohon, entah apa yang terjadi dengan si Hiu. Bang, minta rekomen lagi ayam 1DD under 2 juta, 3 juta, dan 4 juta yang all-rounder tapi vokalnya jangan tipis. Buat temenin Aful P5 dan S12 Pro kemarin. Oke, gue nangkapnya di sini berarti lu cari sesuatu yang lebih ke vokalan, karena kan emang dynamic driver itu punya timbre yang paling natural buat gue juga. Dan jangan tipis gitu. Kalau misalnya sekarang yang untuk ayam DD, 1DD under 2 juta, gue paling kepikirannya ya Moondrop Aria 2. Lalu untuk under 3 juta ya Moondrop Kato. Dan under 4 juta The Audio Elixir, karena ini cukup cepet jawabnya karena nggak terlalu banyak pilihan DD yang tebel rasanya sekarang. Rata-rata sekarang kan ngejar a bit technical, nah mau nggak mau a bit technical dan single DD itu agak tipis kebanyakan. Kemudian dari Aputra 97, kali ini mau ngasih rekomendasi aja Formula One Theme by Brian Tyler. Gue akan coba dulu lagunya. Oke, thank you dulu untuk Aputra 97 yang udah kasih rekomendasi lagu ini. Gue nggak lagunya tipe yang cukup apa ya, kayak heroic, lalu juga kayak almost medieval theme like gitu. Jadi gue suka orkestranya di sini, cuman mungkin rekamannya aja nggak bagus-bagus amat, tapi nice sih, energinya dapat, kompleksnya dapat, slamnya juga dapat. Nice, thank you. Lanjut ke Rudy lagi, beli Hekili dan Vio KA13 dari Input Mic. Puas, mantep. Hekili all-rounder, balance gak berat sebelah, KA13 baru coba colok MD2, udah wow, thank you, mantep. Thank you juga udah dukung terus channel ini. Lalu dari Ngap Dream, Bang Sun upgrade dari Edison Zero buat lagu Maigo Utaima Show atau Narashima Show atau Ave Musica Utopia, budget under 2 juta. Ini sebenarnya gue mau ngomong dulu ya, sebelum gue denger lagunya, gue ngerasa kalau lu udah cocok banget sama Edison Heart Mirror Zero, ini agak susah upgrade apalagi ke budget under 2 juta. Karena gue udah nyoba banyak, nggak ada secara tonal itu mirip seperti Edison Heart Mirror Zero ini. Jadi kalau udah, mungkin gue bisa saranin sesuatu yang berbeda, tapi mungkin juga cocok di sini. Tapi kalau cari upgrade-nya gue nggak tahu soalnya. Oke, rasanya di kedua lagu ini nggak terlalu perlu sub bass yang dalam-dalam banget. Tetap ini lebih mengedepankan satu vokal sama mid bass mungkin untuk lebih kick drumnya, karena dia nggak terlalu dalam-dalam banget juga secara recording. Vokalnya cukup maju ala-ala cewek Jepang ya. Lalu agak tipis juga, tapi di sini lebih ke sesuatu yang agak fierce, yang agak menggigit ceritanya. Kalau gue sendiri pribadi, gue kurang tahu sebenarnya upgrade dari Edison Heart Mirror Zero apa, karena buat gue udah cocok banget di sini. Dan mungkin kalau mau considerably upgrade yang lumayan terasa, mungkin budgetnya sekitar 2-3 jutaan lebih kali. Kalau sekarang gue bahkan cobain pakai SIMGOT EM6L aja, ini secara tonal gue masih lebih cocok di Edison Heart Mirror Zero, karena dia lebih ngedepanin mid bass-nya, sementara di ini kan lebih ke sub bass gitu. Jadi ya kalau mau coba sensasi yang berbeda, bisa coba semacam Kevin Klanar atau SIMGOT EM6L yang buat gue favorit di under 2 juta. Tapi jujur aja gue nggak yakin lu bakal terkesan atau bakal kerasa worth upgrade-nya, karena harganya lumayan beda jauh. Tapi karena tonalnya lebih cocok Edison Heart Mirror Zero itu paling yang gue bisa ngomong. Kemudian dari neneknya Budi, tadi Budinya udah, bapaknya udah, sekarang neneknya ikut-ikutan. Bro, gue udah pakai SR5 dan gue suka vokal dan soundstage. Saran dong, gue upgrade AJ07M apa ambil pendampingnya. Lagunya OR itu gue apa sih? Gue nggak tahu. One Ok Rock itu OR ya? Nggak tahu. Billie Eilish kan ya? MCR gue nggak tahu. Neck Deep. Anyway, gue akan coba-coba dulu lah ya. Lihat ini lagu yang dimaksud apa. Oke, tadi gue udah coba lagunya MCR itu My Chemical Romance ya, gue tauring. Ini kan tipenya untuk MCR sama yang Neck Deep itu agak American style atau British style ish rock gitu lah. Istilahnya Western style rock. Itu udah cocok sama SR5 ya. Billie Eilish juga. Jadi mungkin gini, kalau lu ngerasa lu adalah orang yang bosenan, mungkin bisa pilih IM lain yang rasanya beda. Jadi kalau gue pribadi sih, gue bakal pilih pendamping, karena gue suka yang rasanya berbeda gitu. Kalau cuma satu doang, bosen. Semacam kayak Shure S12 gitu kan.
itu punya gigitan yang lebih gigit lagi, jadi mungkin untuk beberapa musik rocknya lebih tajam lagi. Cuman bassnya emang nggak senampol SR5 yang lebih mantap gitu bassnya. Mungkin itu kalau bisa gue pilih pendamping. Tapi kalau lu ngerasa lu satu aja cukup gitu, lu pengen upgrade yang bener-bener bagus ya, EJ07M udah pilihan yang bagus kata gue. Cuman itu kayak pilih prioritas lu dulu. Kalau lu tanya gue kan pernah bikin video minimal 2, gue sih bakal pilih pendamping. Tapi ya kalau lu pilih upgrade ya, it's also a good choice. Lalu dari ada deh, halo, kalau lu ada saran nggak ayam yang suaranya kayak Device Switch, tapi vokal yang lebih jernih dan soundstage atau technical yang lebih bagus sedikit. Budget 1,2 juta. Nah ini gue akan jujur aja ya. Kalau gue pribadi sih ngerasa nggak ada sampai budget 1,2 jutaan, nggak ada. Karena makanya itu Device Switch itu buat gue spesial banget. Kalau misalnya pun upgrade ke 1,2 jutaan, gue nggak kepikir apaan. Bahkan ke 1,5 jutaan atau 2 jutaan gitu yang tonalnya mirip seperti ini, enggak. Jadi kayak ada sedikit melencengnya gitu. Gue nggak kepikiran. Cuman kalau misalnya mau coba lain yang gue ngerasa ada kayak bit Device Switch feels like gitu, cuman rasa yang berbeda dengan teknikal yang lebih bagus di budget sekitar 2 jutaan, ini gue kayaknya cobain beberapa kali, ini potensial. Cuman gue belum full review aja sih. Full Magic One, yes, ganti jadi balancer mature. Cuman buat gue ada beberapa sensasi yang ngingetin gue sama Device Switch dengan teknikal yang overall lebih mantap lagi. Lalu kemudian dari Timun Palladium 4,4. Wow, ini timunnya canggih banget. Halo Mike, makasih buat rekomendasi S12 Pro-nya. Cocok sama playlist rock dan metal gue. Mantap. Untuk vokalan sekarang gue pakai One Ear gara-gara Aftersound juga. Thank you juga untuk yang udah dukung. Ini mantap, berarti cocok ya. Dan kemudian lanjut lagi, gue cocok sama vokal yang maju dan tebel ala One Ear ya, mau cari upgrade-nya under 2 juta. Kira-kira yang searah apa ya? TE0 Red dan Galileo cocok. Nah, ini a bit confusing mungkin ya. Karena gue nggak tahu juga upgrade-nya One Ear apa. One Ear itu kan vokalnya a bit tebal, lalu treble-nya rada nyantai. Nah, Zero Red itu lebih netral, tapi smooth-nya juga dapet. Cuman nggak tahu kenapa gue masih ngerasa Zero Red itu boring gitu loh. Jadi ya kalau misal lu nggak apa-apa agak nyantai, smooth tapi very balance overall ya Zero Red oke. Cuman gue nggak ngerasa itu upgrade-nya One Ear. Lalu Galileo juga nggak, agak gimana ya, One Ear gue masih ngerasa a bit tebal dikit lah vokalnya. Tapi kalau clean dan clear-nya vokal Galileo ya jelas lebih clean and clear gitu. Cuman kalau misalnya gue di under 2 juta yang mungkin agak searah One Ear, itu malah ke paling Tin C3 ya, Tin C3 karena dia bass slamming-nya lebih solid dengan vokal dan treble smooth ala One Ear juga, cuman overall lebih naik overall teknikalnya. Paling gue malah ke Tin C3 daripada Zero Red ataupun Galileo. Tapi kalau kita ngomong budgetnya udah under 2 juta, mungkin gue bakal pilih lebih ke Dunu Kima. Itu juga balance-nya nice. Nggak searah One Ear banget lah. Cuman at least buat gue itu smoothness-nya dapet dan overall technical lebih dapet. Cuman nggak setebel One Ear, lebih lepas dikit lah. Lalu dari, ini namanya nama terpanjang sekarang so far kayaknya, Zaki Indomie Kari Ayam Goreng. Ini curhat apa lapar? Infokan 500 ke bawah buat dengerin lagu To You. Dan ini dia kasih playlist YouTube kali ya. Gue akan cobain dulu. Oke, tadi kalau gue cobain tipe lagunya itu vokalan cewek ya. Tipe vokalan cewek tapi suaranya bisa nggak tipis-tipis banget. Justru dia ada beberapa nada itu agak berat dia bawainnya. Nah kalau gue pribadi, gue sebenarnya tetap pilih Device Switch ya. Cuman gue ngerasa akhir-akhir ini kok gue lihat Device Switch lagi ada yang curhat juga di channel ini, katanya beberapa dari mereka dapetin Device Switch imba. Jadi gue saranin mungkin alternatifnya bisa cobain Moondrop Chu 2. Ini buat gue juga vokalnya cocok, cuman mungkin bassnya aja agak gede, tapi sensasi vokal dalamnya dan forward itu tetap dapat di Moondrop Chu 2. Lalu dari Zaki Supermi Ayam Kecap Cireng, itu gimana ceritanya dan gimana rasanya? Bang, upgrade dari Heart Mirror Zero kemana ya? Mau cari buat metal yang udah cocok sama tonal HZ. Nah, tadi kebetulan ada yang tanya juga kan. Gue nggak tahu, bahkan lu budget 3 juta gitu juga. Gue nggak tahu, karena tonalnya itu beda sama yang at least yang gue pernah coba. Dia kan upper mid-nya di 3 kHz itu agak turun, tapi agak sedikit treble naik, dan fokusnya lebih ke mid bass gitu. Jadi, nggak tahu gue, lu tanyain budget 1 juta.
Budget berapa tadi? Nggak disebut budget malah. Nggak tahu jujur aja. Karena maka tadi gue bilang bahkan 1,5 jutaan pun gue nggak tahu kalau udah lu cocok plek sama itu. Tapi kalau mau cari alternatif, kata gue jangan jual dulu Edge Smart Mirror-nya, barangkali lu tetap lebih cocok Zero itu. Bisa juga cobain ke SimGod EM6L ini, atau kalau misalnya mau planar, Kevan Klanar itu yang bisa cocok juga sama lagu-lagu yang tadi lu coba kasih ke gue dari apa, Serafina atau Serafin Channel lah. Paling itu sih, tapi gue nggak yakin itu bakal upgrade secara overall sensasi tonalnya. Oke, dari ikan manjat pohon. Ketemu lagi nih ikan manjat pohon. Bang, saya masih nyari ayam planar 1 jutaan. Sekarang lagi ngelirik Mei dan Klanar, atau ada yang lain. Kalau misalnya ditanya ada yang lain sih ada, kayak KZPR1 Pro di harga 1,2 pas 1,3 jutaan gitu, atau CCA PLA 13. Yang jelas buat gue sih 2 itu udah kurang relevan sekarang sih. PLA 13 gue belum coba, tapi kan itu udah agak lama ya, dan nggak banyak yang diomongin lagi, jadi gue nggak tahu apakah masih worth. Kalau KZPR1 Pro rasanya sekarang mending PR3 aja, atau PR2 gitu. PR3 sih mestinya sih, teman gue belum coba juga. Jadi a bit outdated kalau by frequency response sih mirip PR2, PR3 soalnya. Lalu kemudian kalau yang ada juga si Dioko, tapi Dioko mungkin nggak cocok untuk lagu yang beberapa lagu, karena dia vocal upper mid-nya agak mendelep gitu, jadi nggak terlalu forward aja secara vocal. Nah, untuk 1 jutaan ini udah bener Mei dan Klanar yang paling gampang gue rekomendasikan. Pilih Klanar kalau suatu planar yang bisa dibilang paling ngebas mungkin yang gue pernah coba, tapi tetap dapetin vocal clear-nya. Nah, kalau misalnya mau cobain Moondrop Mei, itu adalah bisa dibilang ayam yang dapetin sensasi bass ala dynamic driver. Jadi sensasi bass dynamic driver dan planar kan beda. Mau cobain sensasi bass planar yang lumayan besar, tetap ke Klanar. Cuman kalau Moondrop Mei itu dapetin vocal clean and clear ala planar, tapi bassnya ala dynamic driver. Jadi a bit different itu. Cuman kalau sekarang misalnya lu pakai Type C gitu ya, mungkin gue lebih kayak coba merekomendasikan Moondrop Mei, karena dia banyak pilihan dan juga PEQ dari Moondrop Click-nya. Tapi kalau colok langsung ke DAP gitu, nah masanya gue belum coba Moondrop Mei itu dipakai kabel doang, nggak pakai Type C-nya, nggak pakai CDSP-nya itu kayak apa. Jadi gue belum bisa ngomong soal itu. Tetap gue pribadi suka Klanar juga, karena mungkin gue lebih suka yang koheren kali ya. Kalau si Moondrop Mei itu masih kayak kerasa, oh ini tipe 2 driver nih, karena bassnya berbobot, dynamic driver gue suka itu. Vocal clear ala planar juga gue suka, cuman ketika digabungin kok kayak agak timpang sebelah gitu bobotnya. Tapi nevertheless, it's a really good IM. Mungkin bisa sekarang direkomendasikan kayak itu. Cuma at least kalau lu tanya gue secara pengalaman gue coba 2 itu, gue masih agak sedikit lebih suka Klanar sih sebenarnya. Lalu dari Yasmin. Halo Mike, sebagai penyuka single dynamic driver, what do you think about Fear Audio E12? How do you compare them with the EIE 600? Oke, yes, betul banget. Gue adalah orang yang sangat suka single dynamic driver, tapi kebetulan untuk Fear E12 ini secara selera pribadi gue kurang suka. Kenapa? Karena gue orang yang lumayan sensitif di area lower treble. Makanya gue walaupun suka banget dynamic driver, gue nggak pernah suka Acoustune, apapun itu Acoustune-nya, dari yang seri bawah sampai yang mahal, karena salah satu ciri khas Acoustune adalah lower treble peak sekitar 5-6 kHz. Dan gue nggak suka itu, dan itu ada masalah lower treble peak di si E12 itu. Sayang buat gue sih, mungkin kalau nggak ada lower treble peak 5-6 kHz nya gitu, upper mid-nya sedikit turunin, treble peak-nya sedikit turunin lagi, gue bisa suka banget E12 karena impact-nya mantep, lalu resolusi juga mantep. Cuman ya itu, tonalnya jujur aja gue nggak terlalu cocok kalau dibandingin sama IE600. Tapi IE600 bakal kerasa jauh lebih smaller, congested secara staging ya, karena ya E12 itu megah, impactful, tapi tetap megahnya dapat. IE600 megahnya sebenarnya ada, cuman kalau dibandingin E12 itu jadi kayak kecil gitu loh. Tapi kalau secara tonal, gue ya jelas masih lebih suka IE600. Number one, fitting juga sih. Fitting gue sangat suka IE600. IM fitting terenak versi gue. Lalu sub-bass fokusnya lebih ada di IE600. Sementara di E12 itu somehow mid-bassnya gue ngerasa lebih gemuk, lebih bisa nampol juga, jadi berbeda di situ juga. Upper mid-nya juga gue ngerasa di IE600 lebih kalem, lebih agak mundur sedikit positioningnya. Tapi kalau gue buat dengerin lama itu lebih nyantai. Nah, treble-nya
walaupun sama-sama ada sama-sama ada lift sekitar mid treble area, tapi gue ngerasa airiness-nya dan juga smoothness-nya lebih berasa di i600. Jadi overall gue bakal lebih suka i600 karena fitting dan juga terutama tonal tuningannya. Tapi kalau secara overall technical dan kemegahannya ya Fear E12. Cuman sayangnya tonalnya secara gue pribadi kurang cocok, terutama di lower treble pick-nya, dan juga itu kontras vokalnya terlalu upper mid and lower treble pick-nya lah yang buat gue terlalu tipis dan terlalu tinggi secara frekuensinya. Lalu dari Benar dulu, kok mau up dari CRA Plus budget mentok 700k, mau upgrade technical tapi tonal yang mirip-mirip CRA Plus. Banyak yang nyaranin TRN Conch, review Conch dong kok. Nah ini gue belum review sih, gue megang aja belum coba. Jadi megang aja belum gitu. Jadi gue belum bisa kok ngomong soal TRN Conch. Cuman kalau dari CRA Plus itu kan tonalnya a bit somehow kayak IE600 atau IE200-ish. Jadi di harga 700.000 pun gue nggak tahu kemana, karena dia kan bassnya rada naik, upper mid-nya nggak terlalu naik, tapi masih ada sedikit lift di sekitar 2-3 kHz ya. Lalu treble naik lagi di sekitar mid treble. Nah jujur aja gue nggak tahu, karena sekarang lebih ke IM seharga 700.000-an gitu yang lebih terkenal, mungkin semacam kayak EPZ Q5 itu mungkin lu bisa coba. Cuman gue nggak yakin tuh upgrade-nya si CRA Plus, karena upper mid-nya itu loh, upper mid-nya si CRA Plus kan nggak terlalu maju, di EPZ Q5 tuh maju, jadi lebih shouty, lebih ini juga lebih intens juga. Cuman secara teknikal gue yakin lebih oke di EPZ Q5. Dan ada juga IW200 lagi-lagi di upper mid-nya maju. Jarang yang kayak CRA Plus upper mid-nya nggak terlalu maju, treble-nya maju, dan bass-nya maju gitu. Jadi ya gue nggak terlalu tahu apa yang persis upgrade-nya 700.000-an, tapi at least kalau mau nyoba bisa mungkin nyobain semacam EPZ Q5 ataupun IW200, walaupun gue bakal ngomong itu arahnya tetap sebenarnya agak beda. Lalu dari Golden L, gue kira Golden S, tapi Golden Alchid. Hello, minta rekomendasi IM di harga maksimum 4 juta untuk jazz, bebop, big band, acid jazz, reference track, Mingus, big band, Monin. Thanks, ini semua gue nggak tahu, akan gue coba dulu. Wow, lagunya asik juga nih. Very jazzy kind of music, kayak berasa di jazz lounge atau jazz cafe gitu ya. Dia kalau dari instrumen utamanya lebih ke horn instrument, gue nggak tahu itu trompet atau apa tadi tuh yang di musik-musiknya itu. Tapi asik banget. Kalau pilihan gue di budget sekitar maksimum 4 juta, gue bakal pilih ini sih, SIMGOT EA1000. Dia very clear upper mid range-nya, very clear untuk instrumennya juga, lalu cymbal-nya juga clear, belakangnya itu juga bass betotnya juga berasa. Gue pribadi sih milih di antara dua ya, antara SIMGOT EA1000 atau si Duno Falcon Ultra yang pakai yang biru mungkin untuk nozzle-nya. Cuman gue ngerasa di sini secara tekstur untuk instrumennya lebih dapat, jadi gue lebih suka si SIMGOT EA1000 ini untuk lagu tadi lagunya mantap. Lalu kemudian dari air kepanasan. Ini lama-lama kalian tuh kreatif banget ya, bikin nama-nama tuh air kepanasan tuh gimana cerita coba. Halo Bang Mike, minta saran IM yang teknikalnya bagus, budget 2,5 juta sampai 5 juta. Kalau boleh kasih beberapa option dan alasannya. Sebenarnya gue jarang mengutamakan, maksudnya merekomendasikan, oh ini teknikal nih, ini teknikal. Kenapa? Karena ujung-ujungnya rata-rata yang gue ketemuin itu lebih orang tonalnya dulu. Kalau tonal udah cocok, tinggal teknikalnya cari yang sepadan lah secara suara. Tapi anyway, kalau misalnya gue budget 5 juta, itu gue ada sebenarnya dua sih mungkin yang lo mau cari teknikal, sesuatu yang wow gitu kan ya. Dapetin megahnya, dapetin separasinya, dapetin clearnya. Satu, ada si Hekili, audio Hekili. Satu lagi ada V Audio Hype 2. Itu dua-duanya berasa megah. Cuman Hekili mungkin sedikit lebih ngegigit lagi di upper mid treble-nya. Sedikit lebih wow lagi. Sementara V Audio Hype 2 itu lebih kalem sedikit di upper mid treble-nya. Tapi anyway, dua-duanya berasa sensasi megah dan juga detail. Mungkin gue bisa lebih saranin sedikit ke Hekili. Lebih secara teknikal buat gue sedikit lebih wow rasanya. Tapi kalau misalnya dari budget ke bawah, di bawah si ini ya, mungkin gue bisa saranin sesuatu yang agak ngegigit biar kerasa sensasi clear and clean-nya. Oh ya,
Ini juga nyobain kalau lu suka planar ya, Shure S15 kan juga 5 jutaan. Dan juga ada Moondrop Blessing 3, tapi Moondrop Blessing 3 itu agak kurus mungkin untuk beberapa orang. Dia very clean, very clear vokalnya. Cuman dia nggak megah, masalahnya itu doang sih Moondrop Blessing 3. Separasi bla 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 sih tetap berasa oke. Lalu kemudian kalau di bawahnya paling yang gue bisa kepikiran ya cobain lah planar-planaran lah. Semacam kayak mungkin semacam kayak si tadi ya, apa namanya, Shure S12 kalau misalnya mau ngerasa ngegigit dari teknikal atau sensasi ngegigit treble-nya. Atau bisa juga cobain ayam semacam Duno Falcon Ultra atau EA1000 ini yang sebenarnya nggak sampai teknikal banget secara overall separasi bla bla bla. Tapi kejelasan nada dan juga impact-nya itu bagus banget. Jadi dengerin nada-nada beberapa tuh berasa clean and clear dan berkualitas lah setiap nadanya itu walaupun nggak separated banget. Paling itu yang lo bisa kebayang sekarang kalau kita ngomong teknikal dan sensasi wow. Lalu dari Otong Surotong, gue tebak lu orang Sunda ya? Halo bang, saran ayam under 3 juta untuk lagu genre ballad. Contoh lagu Ariabelize itu ya, Shiroki Rakuen no Lirika. Kalau bisa yang vokalnya sweet, gue akan cobain dulu. Oke, ini tipe lagu yang sebenarnya tipe kayak lagu Jepang, dimana vokalnya tuh cewek yang lumayan tipis. Tapi somehow gue ngerasa rekamannya juga tipis nih. Jadi dia bassnya nggak terlalu berbobot dan musik-musik di belakangnya tuh suaranya juga secara timbre agak tipis. Jadi mungkin yang gue bisa saranin untuk tipe lagu seperti ini dan gue anggap juga rekamannya seperti ini, gue lebih malah pilih The Audio Elixir. Mungkin dia bukan sesuatu yang detail-detail banget, mungkin dia bukan sesuatu yang ngerasa wow banget, tapi at least secara tonal dan proporsi overall ini rasanya cocok sama lagu ini, Arabiel's Ice Shiroki Rakuen no Lirika. Lalu pertanyaan terakhir untuk minggu ini dari air kedinginan. Jadi ada air kepanasan, air kedinginan. Mungkin minggu depan ada air menggigil. Halo Bang Mike, saran ayam buat lagu Cold Carry You by Novo Amor. Budget 2-3 juta, sebelumnya mau ambil Hidis MP145 tapi takut nozzle kebesaran. Nah ini ya, gue belum coba lama jadi gue agak samar-samar soal Hidis MP145. Akan gue cobain dulu lagunya. Oke, untuk lagu dari Novo Amor ini gue ngerasa dia rekamannya lumayan bagus sebenarnya, tapi genre lagu agak unik ya, kayak vokalnya tuh nyantai banget gitu, ditambah background songnya sebenarnya clean, instrumennya itu cuman nggak terlalu menonjol. Mungkin bisa gue saranin cobain Soundrhyme SR5 karena itu berasa megah satu, dan juga vokal tetap berasa sweet, dan yes ini gue ngerasa elemen-elemennya dapat di Soundrhyme SR5. Dan itu menutup untuk sesi eksklusif question and answer untuk minggu ini. Thank you for watching, dan sekali kalau kalian mau dibuat juga pertanyaan kalian dibikin video seperti ini, jawabannya langsung aja klik link Saweria di deskripsi di bawah. Thank you for watching and see you next week. Bye bye.